Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Walaupun pada pertemuan kali ini kita diharuskan bertemu di via daring ataupun belajar melalui online, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap belajar dan semangat pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Untuk anak-anak di rumah, silahkan mengisi absensi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Jika sudah mengisi absensi, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materinya, Ibu ingin sedikit mengulas materi sebelumnya. Mungkin anak-anak di rumah masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, betul. Materi sebelumnya kita membahas tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Adapun nilai-nilai di dalamnya itu ada 3, masih ingat? Ya, yang pertama ada nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, ada nilai bebas berpendapat. Jadi, dalam mengambil keputusan secara bermusyawarah ini, kita harus mencakup 3 nilai tersebut ya anak-anak. Jangan dilupakan. Nah, baik anak-anak, langsung saja Ibu akan menampilkan slide PowerPoint-nya. Silahkan anak-anak juga buka di rumah ya PowerPoint-nya. Sekarang Ibu akan tampilkan untuk slide yang pertama mengenai kabut asap. Ada yang udah tahu apa itu kabut asap? Ya, kabut asap itu adalah suatu pencemaran udara berat yang terjadi berhari-hari atau bahkan berbulan lamanya. Nah, salah satu penyebabnya yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa terjadi karena ulah manusia ataupun dari lingkungannya sendiri. Nah, di sini slide berikutnya ada 9 bahaya kabut asap dan juga bagaimana sih cara mengatasinya. Sebelumnya pasti pemerintah sudah melakukan upaya dalam penanganan kabut asap, namun kembali lagi karena jika terjadinya di hutan, maka asap kabut yang terjadi itu akan sangat sulit untuk dicegah karena hutan itu kan sangat luas dan juga harus saling bekerja sama dalam penanganan hal tersebut, baik dari pemerintah ataupun masyarakat yang dekat di lingkungan tersebut ya. Nah, kabut asap ini sangatlah berbahaya karena bisa mengganggu pernapasan, baik dari kondisi tubuh kita yang sehat ataupun sakit, itu tetap sangatlah berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jika kita mengalami gangguan pernapasan, itu bisa lebih berbahaya lagi karena akan mengganggu kesehatan jiwa kita. Adapun bahaya kabut asap ada 9, yaitu bahaya kabut asap diantaranya. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan
sehingga infeksi saluran pernapasan (ISPA) akan mudah terjadi. Nah, dari 9 bahaya kabut asap tersebut tentunya sangat berbahaya sekali dan harus kita hindari karena itu sangat mengganggu kesehatan kita semua ya. Nah, bagaimana sih cara melindungi diri kita dari kabut asap? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada beberapa cara kita melindungi diri dari kabut asap ya. Yang pertama, tetap di rumah ataupun jika anak-anak di rumah tidak memiliki kepentingan yang sangat penting untuk keluar rumah, itu lebih baik kita di rumah aja untuk menghindari kabut asap tersebut. Selanjutnya yaitu jika anak-anak ingin keluar rumah itu harus menggunakan masker karena kabut asap ini sangatlah mudah memasuki tubuh kita, entah itu dari hidung ataupun mulut. Maka untuk mencegahnya yaitu dengan menggunakan masker jika keluar rumah ya. Selanjutnya yaitu kita harus segera melakukan pola hidup sehat, baik dari kebersihan ataupun makanan. Misalnya kita lebih sering untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, itu akan menjadi lebih baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, selanjutnya yaitu upayakan asap kabut itu tidak masuk ke dalam rumah ya. Jadi buat anak-anak di rumah, jika ada kabut asap nih, kita harus menutup ruangan yang terbuka, misalnya jendela ataupun pintu. Kita harus menutupnya dengan rapat ketika ada kabut asap ya. Nah, selanjutnya yaitu minumlah air putih kurang lebih 2-3 liter. Minumlah air putih lebih banyak agar ketika ada debu masuk itu lebih cepat membunuh partikel-partikel yang ada di dalam tubuh kita ya. Kurang lebih 1 hari itu 2-3 liter. Nah, selanjutnya yaitu ketika anak-anak di rumah ingin mengkonsumsi buah-buahan, itu harus dicuci terlebih dahulu ya, agar kuman ataupun terkenanya debu dari kabut asap tersebut itu terhindar ya. Maka harus dicuci terlebih dahulu buah-buahan ataupun sayuran. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu cara memelihara kesehatan organ manusia. Yang pertama, istirahat yang cukup. Jadi buat anak-anak di rumah, kalau misalkan sudah tidak ada aktivitas lagi, silahkan untuk beristirahat dengan cukup. Dan yang kedua yaitu ada minum air putih sebanyak 2-3 liter. Dan yang terakhir yaitu olahraga secara teratur. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita diharuskan di rumah, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita terus olahraga ya, dan tetap semangat. Selanjutnya yaitu banyaklah mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, lalu menjaga kebersihan tubuh, diantaranya seperti mandi secara teratur, dan selanjutnya yaitu hindari dari benda elektronik seperti komputer, HP, itu harus kita hindari ya. Nah, anak-anak, di sini ibu akan mencoba untuk mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana cara melindungi diri kita ketika ada asap kabut. Di antaranya tadi menggunakan masker ya. Sekarang kita pakai maskernya, namun tidak untuk kabut asap saja. Sekarang di masa pandemi COVID-19 juga kita harus tetap menggunakan masker ya. Ayo kita pakai. Pastikan hidung dan mulut harus tertutup ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu contoh agar kita menghindari dari kabut asap jika ada di lingkungan sekitar ya. Nah, pada materi kali ini silahkan anak-anak
merangkum ya dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi di buku tulis masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini, jika ingin ditanyakan atau yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan di WhatsApp group atau bisa langsung komen di YouTube ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai bahaya kabut asap dan cara memelihara kesehatan organ manusia. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bahaya kabut asap ini adalah suatu pencemaran udara yang berat yang harus kita hindari karena dapat mengganggu kesehatan pada tubuh kita. Bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Di antaranya seperti tadi yang sudah Ibu contohkan, yaitu ketika keluar rumah kita harus menggunakan masker dan juga kita harus perbanyak minum air putih ya. Lalu bagaimana sih cara memelihara organ tubuh agar tetap sehat? Yang pertama, kita harus olahraga secara teratur walaupun di masa pandemi COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berolahraga dan pastinya di rumah terus ya anak-anak. Yang kedua yaitu perbanyak makan buah-buahan. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi kali ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan untuk anak-anak. Di sini Ibu ingin memberikan PR. PR-nya itu halaman 94 mengenai teks bacaan tadi kabut asap yang di PowerPoint. Silahkan dibuka buku tematiknya dan isi dikumpulkan 2 hari berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.